Selamat datang di channel Hero Feeling. Hari ini saya akan bagikan tentang bagaimana cara memulai YouTube. Ada banyak hal yang dijelaskan dari tutorial ke tutorial yang ada. Tapi saya mau sampaikan di sini pada khususnya YouTuber pemula seperti saya. Jadi apa yang saya alami itu yang saya akan bagikan supaya kawan-kawan bisa ikut. Kalau yang sudah tahu ya puji Tuhan, kalau yang belum tahu bisa belajar sama-sama. Ya sebenarnya saya juga sih belum paham tentang YouTube itu seperti apa, tapi apa yang saya belajar sedikit-sedikit setelah saya menjadi YouTuber pemula dan keseharian saya seringkali ada di YouTube. Jadi itu yang akan saya bagikan. Pertama, teman-teman harus perhatikan tentang konten yang akan kita buat. Misalnya kontennya kategori apa, mulai dari lagu atau tentang prank atau tutorial atau mungkin tentang kebudayaan, atau kita menceritakan suatu daerah, misalnya tentang Papua. Bisa. Ada pula juga yang konten bisa buat campuran. Kalau saya ini kontennya campuran, jadi bisa mulai dari budaya sampai lagu dan tutorial. Namanya juga konten campuran. Jadi itu yang saya biasa bagikan. Tapi saya sarankan kepada teman-teman untuk bisa kontennya bisa fokus supaya orang juga bisa ikut banyak. Karena satu hal yang saya alami juga adalah karena konten saya ini campuran, sehingga ada juga yang tidak ikut secara rutin begitu. Itu yang saya alami, itu pertama. Kemudian teman-teman juga bisa perhatikan misalnya buat upload video, perhatikan juga tentang deskripsi. Jadi di dalam deskripsi itu bisa memasukkan kawan-kawan punya nama channel supaya semakin banyak orang kenal, atau di tempat pencarian di YouTube kita memasukkan huruf pertama, atau itu bisa langsung dideteksi di pencarian YouTube. Itu yang kedua. Yang berikutnya juga teman-teman bisa perhatikan tentang cara edit videonya. Jadi saya juga tidak terlalu edit secara profesional karena memang saya ini pakai HP saja editnya, pakai HP. Kemudian aplikasinya itu saya biasa pakai satu saja ya, di aplikasi InShoot. Aplikasi InShoot itu yang saya pakai dan edit video melalui HP. Jadi itu aplikasi bisa download di Play Store. Itu namanya InShoot. Itu aplikasi yang saya bisa pakai edit video. Kemudian itu yang ketiga. Yang keempat juga teman-teman bisa perhatikan juga tentang thumbnail. Thumbnail itu tampilan depan YouTube itu. Jadi isi dari thumbnail itu, gambar itu menunjukkan bahwa isi video kita itu apa. Kalau saya lihat untuk di channel YouTube saya itu tidak terlalu perhatikan thumbnail juga, tapi saya sarankan teman-teman bisa perhatikan thumbnail itu. Itu bisa diubah melalui aplikasi YouTube desktop. Kalau melalui desktop yang ada di Google Chrome juga bisa, tapi bisa lebih baik kawan-kawan download aplikasi desktop YouTube, itu lebih mudah sekali. Ya itu yang keempat yang terlihat. Dan kawan-kawan tolong perhatikan juga bahwa untuk YouTuber pemula, teman-teman bisa perhatikan bagaimana kita upload YouTube upload video, ataupun ya terutama video. Misalnya kita ambil dari orang lain punya, atau mungkin kirim dari WhatsApp atau Facebook. Itu
sangat berpengaruh sekali. Misalnya kita ambil orang punya lalu upload di YouTube kita. Kalau pertama sekali ya gampang, itu bagus, yang tontonnya banyak kita dapatkan, tapi ingat waktu saat kita ajukan untuk YouTube kita itu monetisasi ke pihak YouTube, maka pihak YouTube akan memeriksa seluruh video yang kita upload. Dan misalnya kita pakai video orang lain, itu namanya copyright atau kena hak cipta, atau orang lain punya yang kita pakai, maka pihak YouTube akan menghapus video itu pertama. Yang kedua, pihak YouTube tidak akan menerima channel YouTube kita untuk monetisasi. Itu saya pernah alami. Jadi karena saya pernah ambil video orang lain dari YouTube, ada pun juga yang dari Facebook atau kayak kirim di grup WhatsApp, itu saya pakai untuk upload video itu, dan ternyata itu kena hak cipta karena itu bukan aslinya dari kita. Jadi itu sangat berpengaruh sekali untuk channel YouTube kita. Dan kemudian kalau misalnya kita pakai orang lain punya video, itu berpengaruhnya bisa juga channel YouTube kita bisa dihapus, misalnya berapa kali diteguran atau seperti itu. Jadi saya sarankan ke teman-teman yang baru pemula yang belum monetisasi, tolong perhatikan itu. Lebih baik kawan-kawan punya hasil karya sendiri saja, lebih bagus itu daripada kita pakai orang lain punya dan akhirnya di akhir kita senang-senang sudah mau disetujui, kita ajukan ternyata kita tidak disetujui, nanti kita kecewa pasti itu. Jadi saya sarankan itu. Dan teman-teman, kalau misalnya cara edit video di aplikasi atau di laptop itu teman-teman bisa belajar juga melalui tutorial yang ada di YouTube. Semua ada lengkap, jadi teman-teman hanya tinggal belajar saja. Untuk saya sendiri, saya tidak punya laptop sehingga sementara saya bisa edit pakai HP, dan itu kendala yang bisa dialami. Kemudian kendala yang berikutnya adalah HP. Misalnya HP ini penyimpanan kita kecil, nah itu bisa berpengaruh sekali. Misalnya kita rekam video panjang, misalnya 1 jam atau 1 jam lebih, itu tidak bisa kita edit kalau simpan di HP yang kapasitasnya kecil. Jadi itu bisa 5 GB, 6 GB, berarti butuh penyimpanan, sehingga teman-teman bisa menjadi kendala juga di situ. Saya juga pernah alami. Jadi waktu pertama saya harus hapus aplikasi yang ada di HP saya, video, lagu, semua saya sudah hapus. Nah, seperti itu. Tapi setelah saya beli HP baru yang ini HP Realme C17 yang saya sudah unboxing di video yang lalu, itu saya akan juga taruh di deskripsi, jadi teman-teman bisa lihat di situ. Dan ini sangat menolong sekali. Jadi walaupun saya punya video kapasitas besar, tapi ini dia punya daya tampungnya besar sehingga saya bisa edit lalu simpan di HP ini dan upload ke YouTube. Nah, itu kendala yang kedua. Kemudian kendala yang ketiga itu bisa dari pulsa data atau wifi. Nah, misalnya kawan-kawan punya wifi itu sangat menolong sekali, tapi kalau tidak punya wifi maka teman-teman harus korbankan uang untuk harus beli data. Dan misalnya kita upload video kapasitasnya 4 GB sampai 5 GB, itu sangat besar sekali dia punya pengeluaran datanya itu. Jadi ya kita harus usahakan bekerja keras. Kalau saya sih biasanya upload melalui HP, bahkan juga di wifi, tapi wifi-nya di wifi Telkom. Jadi wifi ID itu sangat menolong sekali. Teman-teman bisa cari lokasi di mana ada wifi ID, jadi cepat, tidak lama kita upload cepat sekali. Dan cara beli tukar pulsa nanti bisa cek di satpam yang ada di situ, atau ada voucher yang disediakan di kantor Telkom, itu biasanya ada. Jadi teman-teman bisa dicek di situ. Kalau untuk saya biasa isi pulsa melalui ATM ke aplikasi Link aja. Setelah itu saya langsung tukar dari aplikasi Link aja. Lalu saya tidak perlu beli voucher dan segala macam, karena
saya punya saldo link aja. Jadi teman-teman bisa isi saldo link aja juga bisa, lalu langsung ditukar dengan pulsa yang ada. Itu bisa beli untuk 1 hari, 1 minggu, dan 1 bulan. Sekali beli bisa pakai untuk 1 bulan dan 1 minggu, tergantung teman-teman mau pakai seperti apa. Ya, jadi itu sekedar memberikan penjelasan tentang bagaimana supaya kita bisa melihat hal seperti ini yang saya bisa bagikan kali ini, dan yang lain teman-teman nanti bisa bertanya di kolom komentar atau mungkin ada yang mau masukkan, silakan. Untuk kali ini saya bagikan itu saja. Terima kasih. Kita tetap berkarya dengan semangat, tetap sukses di YouTube. Tuhan Yesus memberkati.